Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن جهد في سبيله إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji kita panjatkan kepada segenap pemilik alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan para malaikatnya mengatur langit dan bumi. Setiap detiknya, setiap menitnya, di tempat yang kita tahu dan di tempat yang jauh lebih banyak kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus makhluknya. Maka tak ada yang kita mampu ucapkan kecuali rasa syukur. Apalagi kesyukuran kita bukan hanya kesyukuran hidup, namun dihidupkan dalam keadaan iman dan Islam. Semoga keimanan, keislaman yang kita bawa hari ini, yang menjadi nikmat yang paling besar dan agung, insya Allah kita akan tutup di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Baru-baru saja Khatib mendapatkan kabar
keponakan Khatib meninggal dunia. Di awal tahun, di saat semua orang euforia bagaimana mengisi tahun yang baru dengan kegiatan yang lebih baik, ada satu keponakan Khatib yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya masih 21 tahun, meninggalkan gelam dalam keadaan ingin mengirimkan uang untuk orang tuanya. Terburu-buru ingin memberikan transfer dana untuk orang tua, cari ATM di tengah malam, kemudian ingin menyeberang di Sungai Musi, dan ternyata di kegelapan perahu itu terbalik dan akhirnya meninggal. Selama 3 hari jasad tidak ditemukan dan keluarga Khatib bertanya-tanya dan ingin mendapatkan kepastian kabar, sampai akhirnya jasadnya ditemukan oleh Basarnas. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ada cerita yang menarik dari anak ini, namanya Ahmad Rizal. Orang tuanya curiga karena dia sudah mulai bekerja di perkapalan dan uangnya cukup banyak, tapi kenapa kok sepertinya uangnya tidak kumpul. Anak ini pendiam sampai kemudian ketika meninggal dunia baru diketahui salah satu sifat baiknya. Beliau mengumpulkan uang dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kadang-kadang jam 9 dia pergi ke warung Padang membeli beberapa nasi dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di jalan. Ketika temannya bertanya, kenapa kok kamu uangnya dihabiskan untuk memberi makan orang lain mumpung masih muda? Kalau saya sudah menikah, maka uang saya untuk keluarga. Karena saya sekarang ini belum menikah, maka uang saya berikan kepada orang lain sebelum tanggung jawab beralih kepada keluarga. Awalnya orang tuanya curiga, jangan-jangan dipakai untuk yang tidak benar. Tapi ternyata baru ketahuan ini sifat baik sang anak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Indah jika kematian kita dikenang dengan yang baik-baik saja. Dan uniknya, Ahmad Rizal ini umurnya baru 21 tahun. Jadi kalau yang anak-anak santri kita di sini ada yang umurnya sekarang 15, 14, tinggal dihitung, berarti 7 tahun lagi meninggal dunia. Tinggal dihitung waktunya. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya dimatikan di umur 21 tahun, mau bawa bekal amal berapa banyak? Banyak orang yang menyangka hidupnya masih lama. Ada orang yang hidupnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan Mahathir Muhammad umur 93 tahun belum dicabut nyawanya oleh Allah. Lalu kemudian sebagian di antara mereka yang lalai mengatakan bahwa nanti baru saya mau beramal soleh kalau sudah tua. Dia memfoya-foyakan masa mudanya. Dia lepaskan masa mudanya dengan berfoya-foya, berisi dengan game, buang-buang waktu, berpikir tidak terarah, bermain tidak jelas, bullying, pukul sana pukul sini, dan akhirnya dia baru paham ternyata hidupnya sudah berlalu setahun. Hari ini masuk tahun baru. Lalu pertanyaannya adalah, apakah tahun yang lalu itu sudah diisi dengan amal soleh?
Apakah 365 hari itu sudah diisi dengan tambahan hafalan Quran? Apakah 365 hari ini sudah diisi dengan amal soleh yang begitu banyak? Seandainya kita tahu bahwa besok adalah kematian kita, maka apa yang kita lakukan? Maka benarlah kata-kata Imam Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan wa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Beramallah kalian untuk akhirat kalian seakan-akan besok adalah hari kematian. Besok hari kematian. Rizal tidak pernah berpikir dan tidak pernah tahu apakah besok adalah hari kematiannya 3 Januari 2022. Tidak pernah tahu. Bisa jadi sekarang tanggal 14 Januari, esok 15 Januari ada satu orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini yang kumpul di masjid yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali mengatakan, "I'mal li akhiratak." Beramallah untuk akhirat kalian seakan-akan besok adalah kematian. Ketika kita sholat Jumat seperti ini, maka rasakan sholat Jumat hari ini adalah Jumat terakhir kita. Tidak ada lagi Jumat minggu depan. Ini Jumat terakhir. Ketika nanti sholat asar kita, maka itu adalah asar terakhir kita. Tidak lagi ada kesempatan untuk masuk ke dalam waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, ini adalah waktu maghrib terakhir, isya terakhir, tahajud terakhir. Maka apa yang kita lakukan kalau seandainya besok kita tahu bahwa besok adalah waktu kematian? Khatib punya beberapa teman yang sudah divonis kanker stadium 4 contohnya. Ada seorang certified trainer magnet rezeki kita. Sudah divonis umurnya 3 bulan lagi. Dia menghitung hari. Sudah tidak terfikir yang lainnya. 3 bulan. Bukan 1 hari, 3 bulan. Katakan Januari sekarang, Februari, Maret, April, katakan tanggal 15. Dia meninggal dunia. Maka apa yang dilakukan? Dijual seluruh peralatan, dijual seluruh milik. Kanker stadium 4. Lalu kemudian dia pergi ke tanah suci selama 1 bulan. Dia ambil paket yang paling panjang. Visa cuma ada 1 bulan untuk visa umrah. Maka dia ambil 1 bulan penuh di Masjidil Haram dan tidak keluar-keluar. Hanya keluar hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Masuk masjid, doa, menangis, keluar lagi. Masuk masjid, doa, menangis, keluar lagi. Untuk makan, berganti pakaian, masuk lagi ke Masjidil Haram. Terus begitu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya Allah, hidupku tinggal 3 bulan lagi ya Allah. Hidupku tinggal 3 bulan lagi. Hidupku tinggal 99 hari. Hidupku tinggal 98 hari. Hidupku tinggal 97 hari. Dihitung harinya oleh beliau ini. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan belum meninggal dunia sampai sekarang. Sudah mungkin lebih 10 tahun yang lalu. Tapi ada orang yang lalai, yang dia katakan bahwa hidup saya masih lama, hidup saya masih panjang. Mahathir Muhammad 90 tahun, saya baru 15 tahun, berarti umur saya masih 75 tahun lagi. Lalu kemudian dia sia-siakan kehidupannya, dia buang waktunya, dia isi dengan maksiat demi maksiat, dosa demi dosa, sampai kemudian dia tidak paham ternyata waktunya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'id. Dan cukuplah kematian menjadi nasihat bagi kalian.
Kalaulah kita mendengarkan kabar-kabar kematian lalu kemudian hati kita tidak tersentak, hati kita tidak tergetar, hati kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ini menjadi tanda kematian hati kita. Sebelum kita mati jasad, kita sudah mati hati kita, karena kita tidak lagi tergetar mendengarkan kisah-kisah kematian orang lain. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari di awal-awal tahun ini kita ingat kembali tentang pentingnya waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu. Sumpah Allah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, semua 100% berada dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Seakan-akan Allah tidak berikan kesempatan ruang 1% pun buat manusia dalam ayat yang kedua tadi. Seandainya lagi baca Quran, wal asri innal insana lafi khusrin, lalu meninggal dunia, tidak sempat membaca yang berikutnya. Betapa waktu ini begitu berharga, tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dispensasi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, tambah ilmu imannya, tambah ilmu tauhidnya, belajar di pesantren, menegakkan tauhid iman. Wa amilus salihat, beramal saleh, amal saleh, amal saleh, bukan amal salah. Tidak ada main game di sana. Amal saleh. Maka amal saleh ini menjadi satu kunci. Kita harus tahu betul mana yang saleh, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang tidak benar. Lalu kemudian kita berusaha berjuang memperjuangkan amal saleh itu. Hidup kita hanya tinggal amal saleh menuju amal saleh berikutnya. Tidak ada yang lain. Maka hati-hati dengan amal yang tidak benar. Hati-hati dengan amal yang melalaikan. Karena termasuk orang yang rugi, orang-orang yang hanya membicarakan hal-hal yang bukan kepentingan amal soleh, maka dia telah merugikan dan membuang-buang waktunya di dunia. Wa tawassaw bil haqq, naikkan derajatnya. Setelah iman amal soleh, saling nasihat menasihati. Maka betullah dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Lalu kemudian al-haq dan as-sabr. Saling nasihat menasihati ini perlu dengan kebenaran, dengan kebaikan yang hak, tapi juga harus sabar. Karena nasihat yang paling penting itu bukan untuk orang lain. Nasihat yang paling penting itu adalah untuk diri sendiri. Kalaulah kepada diri sendiri kita sabar, kenapa untuk orang lain kita tidak sabar? Kalaulah kepada diri kita sendiri kita masih kasih waktu, kenapa untuk orang lain kita tidak kasih waktu? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hari-hari kita hari yang berkualitas. Apalagi anak-anakku semua di sini membangun kehidupannya dengan fondasi pesantren. Fondasi waktu demi waktu yang sangat efektif. Maka manfaatkan dengan benar, manfaatkan dengan baik. Jadilah santri terbaik. Dan bukan menunggu-nunggu ustadz, bukan menunggu ustadz kasih bel, menunggu ustadz kasih pengumuman, menunggu ustadz memanggil datang ke kamar. Orang yang menghargai waktu adalah dia betul-betul melihat jam sekian saya jadwalnya adalah tahajud. Sebelum jam 3, sebelum jam 3:30 katakan, dia sudah ada di tempatnya, sudah siap sarungnya, kokonya, minyak wanginya, sudah berwudu, dan dia sudah siap untuk melaksanakan salat qiyamul. Dan seterusnya, dia jaga waktunya. Karena orang-orang yang mampu menjaga waktu di waktu muda, maka dia akan sukses menjaga waktunya di saat dia sudah dewasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. واسألوا من فضله يحييكم ولذكر الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن جهد في سبيله إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمتك من سواك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الموت خيرا لنا واسألك النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Tahun baru hanyalah satu angka ya Allah. Namun pertanyaannya yang kami terus bertanya pada diri kami, apakah angka-angka itu telah bermakna amal saleh di sisimu? Apakah angka-angka itu bermakna amal-amal yang baik di sisimu? Apakah angka-angka itu bermakna kami semakin mendekat kepadamu atau semakin menjauh? Maka hari ini ya Allah kami belajar dari peristiwa Ananda Ahmad Rizal yang meninggal dunia dalam keadaan tenggelam. Dan Engkau melalui lisan Nabi-Mu mengatakan salah satu tanda mati syahid adalah mati tenggelam. Maka kami mendoakan agar Ananda Ahmad Rizal meninggal dalam keadaan syahid di jalan-Mu. Namun pertanyaannya adalah bagaimana nanti kematian kami ya Allah? Bagaimana nanti kematian kami ujungnya ya Allah? Apakah ujungnya husnul khatimah ataukah nanti ujung kami su'ul khatimah? Kami hari ini berada di pesantren, tapi kami tak tahu bagaimana nanti ujung kehidupan kami. Maka hari ini kami berdoa kepadamu, meminta kepadamu, merendahkan diri kepadamu, merengek di hadapanmu, agar Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Agar Engkau mematikan kami dalam keadaan kami sanggup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana para syuhada mengucapkan kalimat itu, sebagaimana orang-orang saleh mengucapkan kalimat tauhid, sebagaimana orang-orang yang dekat denganmu mengucapkannya, maka karuniakan kepada kami ujung yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang tergantung pada ujungnya. Maka jadikan ujung kami adalah ujung yang terbaik dari ujung yang telah Kau tetapkan pada kami. Kumpulkan kami semua ya Allah di syurga-Mu ya Allah, bersama dengan baginda kita kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.